pingin dari awal sedikit dulu Pak, singkat. Siap. Soal Bapak dapat tanah, punya tanah yang ada di Siap. Senayan itu loh Pak. Oke. Gambarkan pada saat itu kan pasti pohon karet, hutan, apa segala Bapak tinggal di situ, apalagi Bapak seorang anggota militer waktu itu, belum ya, tahun 62 ya Pak ya. Nah dari situ kemudian bagaimana perjuangan Bapak bisa terus pindah ke Tebet yang tanah sekarang rencana mau dibikin rumah sakit oleh Eka itu ya. Oke, saya mulai. Iya, Senayan itu Pak. Ya. Suasana waktu itu Pak saya ingin tahu. Tahun 59 pemerintah menerbitkan keputusan Presiden 113 karena Indonesia mendapat kehormatan penyelenggara Asian Games tahun 62. Karena waktu itu situasi perang, darurat perang, maka untuk mengerahkan Fund and Forces, perintah Presiden didukung oleh penguasa perang pusat, Pepperpu, penguasa perang pusat. Dibentuklah Komando Urusan Pembangunan Asian Games. Kupak membentuk bagan-bagan termasuk Komando Urusan Tanah KUT yang harus menyediakan lahan untuk Asian Games dan juga memikirkan nasib rakyat yang dipindahkan. Maka KUT memberi kesaksian tertulis ke saya, ada teman-teman semua. Waktu itu dengan keputusan Presiden, Senayan dipilih sebagai tempat Asian Games yang sekarang jadi Gelora Bung Karno. Maka semua penduduk dibersihkan, diberi dua alternatif, terima duit pengganti atau mendapat tanah pengganti. Keluarga kami memilih tanah pengganti, membayar 187.500 tahun 62. Tanah dianggap 50 rupiah, jadi 3.750 meter. Selesai jalan. Oleh keluarga dibangunlah bengkel, namanya John Service. Tahun berapa itu? Ya 62, 63. Saat itu juga. Iya dibangun. Almarhum kan John Alex Pisanis. Orang tua almarhum itu siapa ini? Omnya Bapak? Ya. Dibangunlah John Service, bengkel tentara, karena memang kita ini keluarga tentara, semua pejuang. Untuk mengurus itu karena orang tua juga orang tentara yang ngerti urusan, diuruslah urusan itu. Tapi tidak bisa Pak. Karena ternyata BPN sudah menerbitkan HGB 2 tahun 63. HGB nomor 2 Mas? Ya. Kampung Dalem atas nama Umar Mubarak Baluwel yang katanya pemilik Persil Gendong 20348 20438. Kami tanyakan ke Seknek Gelora Bung Karno karena waktu itu terus dibentuk Yayasan Gelora Bung Karno untuk mengelola itu semua. Oleh Gelora Bung Karno dijawab tidak pernah menyerahkan, melimpahkan, menjual apalagi kepada Umar Mubarak Baluwel. Ini urusan pemerintah, kami tidak tahu, dicabut. Jadi HGB 2 itu bulan Mei, bulan Juni sudah dicabut. Tahun 63. Nah saya ngerti itu sudah dicabut, ada surat dari Kanwil ATM BPN tahun 2011 bahwa itu sudah dicabut. Tetapi ya inilah mafianya mulai. Pencabutan itu tidak ditindaklanjuti, sehingga dijual belikan lagi, termasuk pada keluarga Salim. Kami tidak ngerti itu. Anak-anak orang tua mati tahun 78. Diurus oleh adiknya. Tidak selesai, lapor lagi ke Kopkamtib tahun 84. Kopkamtib oleh
Jenderal Kanter dibuatkan surat, diteliti, dinyatakan bahwa HGP 2 itu melanggar hukum prinsip karena bertentangan dengan presiden. Karena itu cuma putusan agraria. Jadi Kementerian Agraria membuat keputusan yang melawan keputusan presiden. Itu dianggap melanggar hukum prinsip. Ada suratnya semuanya. Lalu diterangkan dalam surat Kopkamtib itu bahwa tanah itu memang masih milik penduduk yang dari Senayan. BZ1 milik PT Moni, BZ2 milik Trikarya, BZ3 milik John Service. Surat Kopkamtib ditembuskan ke Menpan. Waktu itu berdasarkan Kepres tahun 84 adalah ketua tim penyelesaian masalah tanah. Oleh Menpan dibatalkan tahun 85 dengan surat R122. Tidak ditindaklanjuti. Dibatalkan lagi oleh Menpan dengan surat R47 tahun 86. Tidak ditindaklanjuti. Ibu meninggal, om meninggal, anak-anak sudah mulai besar. Maka kami lapor, karena waktu kami tidak ngerti hukum, orang anak-anak lapor diserahkan pada pengacara. Bapak anak keberapa, Pak? Saya keponakan. Oh, keponakan. Nanti saya ceritakan. Iya. Diserahkan pada pengacara. Oleh pengacara ditanyakan ke Menpan, dijawab oleh surat Menpan yang menerangkan kronologis bahwa surat itu sudah dibatalkan, tidak ditindaklanjuti, dibatalkan, tidak ditindaklanjuti, dan surat itu mengingatkan BPN supaya segera memperhatikan. Tapi tidak diperhatikan. Jadi kalau kita mau memafia ya memang dia menganggap presiden pun bukan apa-apa. Ini negara dalam negara kalau saya ngomong. Nah, karena anak-anak sudah ngurus sendiri, yang ngurus adalah anak sulungnya Ronald Pisanis. Itu yang tahun 90 minta surat kepada Menpan dan dijawab dengan surat itu. Minta ukur berkali-kali, sudah diukur. Tapi surat ukurnya tidak keluar. Tiba-tiba kakak saya sakit. Sebenarnya bukan kakak, adik teman saya. Karena itu ibu saya lebih tua. Dalam urutan saya lebih tua. Maka karena laki-laki Ronald itu sakit, stroke, sampai sekarang stroke, tidak bisa apa-apa, ngomong aja tidak bisa. Diurus adiknya Louis, perempuan yang tidak bisa ngurus, akhirnya malah berantakan suratnya itu. Rapatlah kami keluarga karena kasihan, sebab saya sebagai yang lebih tua harus memelihara mereka, kalau mereka tidak makan saya yang masih makan. Rapatlah kami, lalu diminta saya yang ngurus. Saya mau kalau sah. Maka dibuatlah rapat, dibuatlah akte penyerahan dan pelimpahan hak. Jadi bukan tidak sah. Sekarang saya yang berhak dan menyelesaikan seperti itu. Dan surat akte kuasa. Berdasarkan itu tahun 2014, ya 14, 2014. Saya mengajukan lagi hak kepada BPN. Prosedurnya kan begitu. Dijawab oleh BPN, tanah Bapak batasnya tidak jelas. Ya enggak apa-apa. Harus diukur. Jawaban itu tertulis? Tertulis semua Bu, nanti saya sampaikan. Oh, karena di petunjuk tertulis saya minta ukur. Dijawab lagi oleh BPN bulan November. Bisa diukur kalau atas perintah penyidik. Artinya harus perkara. Saya ikuti Pak. Saya bikin laporan polisi minta pengukuran pengembalian batas. Atas perintah polisi 9 Juli 2015 diukur BPN dan polisi. Satu kompi Pak saya bawa. Hasilnya ukur ada. BPN menulis laporan hasil ukur. Semua buktinya saya serahkan. Dalam laporan itu dikatakan tanah itu
milik HGB 166 7.955 meter, milik kami 3.750 meter. Kalau digabung kan 11.000 lebih, Pak. Setelah diukur ternyata hanya 10.700, kurang 1.000, Pak. BPN tidak bisa cari batas karena itu kesalahan di semua mereka. Kalau saya dipenuhi 3.750, yang 7.955 tidak cukup. Lalu BPN melaporkan tidak cukup jelas batasnya. Oleh Polda di SP3. Nah, jelas ya Pak ya. Karena di SP3 saya ketemu dengan FKMTI. Nasibnya sana, saya ikut berjuang, saya taat. Nah, ini bagus saksinya. Atas saran FKMTI, saya membuat laporan ke Sabel Pungli. Diperiksalah kasus itu, karena kebetulan Mahfud kan teman saya. Saya sekretarisnya Gus Dur, jadi Mahfud itu kenal saya. Diperiksa, diklarifikasi. BPN secara tertulis mengatakan bahwa selama ini sampai hari itu dia masih memegang HGB 2 sebagai bukti walkah. Ngerti ya Pak ya? Jadi walkah tanah itu HGB 2. Tulisan laporan kami bahwa itu sudah dibatalkan hanya dijawab dengan satu kalimat. Surat pembatalan belum diketemukan. Enak kan Pak? Enak kan? Ini masalahnya di situ. Dalam pemeriksaan itu juga saya minta kepada tim pemeriksa, Seknek dipanggil, diperiksa. Seknek PPK GBK diperiksa. Maka dia membuat surat pernyataan tahun 2020. Satu, bahwa memang semua kerja Seknek itu berdasarkan Kepres. Dua, tanah Asian Games di Senayan dan penduduk Senayan dipindahkan dengan dua pilihan. Dibeli kasih uang atau dipindahkan. Kami milih dipindahkan. Tiga, 1966 Seknek sudah menyerahkan berkas semua yang ditebak kepada kantor agraria. Empat, bahwa Seknek tidak pernah menjual, melimpahkan atau merekomendasi pemindahan hak dari penduduk kepada siapapun sesuai dengan keterangan yang tadi, termasuk Umar Balue. Artinya HGB 2 itu bodong. Yang kelima, tanah John Pisanis, om saya itu benar sesuai dengan surat dan haknya sesuai dengan kwitansi. Nah, ini belum selesai. Maka kami memang berusaha dengan FKMTI keliling kemana-mana, demo kemana-mana, sampai akhirnya yang diceritakan tadi. Saya mendapat angin segar karena ditelepon oleh Bu Rastiti, katanya mau ketemu Menteri ATM. Itu tanggal berapa ya Bos? Berapa bulan yang lalu? Ya, saya datang dengan harapan saya bisa ngomong. Ternyata saya nggak ngomong, ketemu pun tidak, cuma dibatasi kaca. Maka saya nulis bodong. Nah, sampai hari ini belum selesai. Saya kemarin dipanggil camat. Saya mendapat informasi bahwa Sinar Masdud mau membuat rumah sakit di situ. Saya jelaskan, Bapak kalau ikut-ikut, Bapak melanggar. Karena itu dan sekitar, dan sudah kami laporkan ke polisi. Saya lapor polisinya bareng sampean. Dan apa itu? Yang ketemu Presiden. Februari. Ya, saya lapor bareng. Saya lapor. Nah, inilah posisi terakhir dan seperti yang dikatakan kepada Pak Budi, saya mau menulis surat. Suratnya bagaimana? Ya isinya jangan sampai itu diganggu gugat sampai tulisan selesai. Saya kira itu penjelasan. Oke. Boleh saya tanya ya, sebelum nanti kita berlanjut lagi. Ya. Saya belum dapat Tolnya. cerita. Minta tolong Pak Nugroho waktu itu kan masih ingat mungkin ingatan Pak Nugroho mengenai Senayan situasi itu. Oh, penduduk biasa Pak? Penduduk aja ya? Iya. Bukan kebun. Itu desa yang subur,
Aha. Saya buka warung, buka bengkel, keluarga di situ juga buka bengkel. Senayan seperti itu waktu Pada saat itu Ya. komplek Bung Karno. Itu rumah kampung biasa tahun 60 ya, belum terlalu ramai. Diskuta masih sepi 1-2. Pohon-pohon Berarti Oh, pohon-pohon banyak. berarti John Pisanis itu pamannya Pak Nugroho dulu pun di Senayan punya bengkel. Ada. Ah, begitu pindah ke MT Haryono, Bikin bengkel teruskan lagi. Teruskan lagi bengkelnya Iya. sampai beli Malah umumnya. di situ dulu ada Patal Senayan itu kan ada pabrik. Oh, Portal tekstil. Senayan kan di sini. Agak Di seberang ya. ya, sebelah Rel sini. kereta. Mendekati sini. Iya. Rel kereta. Ya. sini. Kami agak ke tengah sini. Tengah, ya. Iya. Bukan di pas lapangan bola itu Bapak ya, bukan. Saya tidak tahu persis lapangan bola karena saya masih terlalu nggak Waktu ingat itu. ya. Tapi ngikutin lah perkembangan. Kan Iya. itu Ganifu waktu itu Pak ya. Iya. Ganifu kan Iya. apa saingan Olimpiade kan waktu itu. Enggak, itu waktu itu Asian Games bukan untuk Ganifu. Ganifu itu tahun 64. 64 ya. Oh ini Asian Games. Asian ya? Games. Oh bukan Senayan itu bukan dibangun untuk Ganifu ya Pak. Baru Asian Games. Maka komando urusan pembangunan Asian Games. Termasuk temannya Robert, maka saya kenal Saringat itu pelari. Yang 100 meter sprinter 100 meter. Ya, sebab teman saya sama dengan Saringat bukan pelari sprinter tapi maraton namanya Kabul. Itu teman sekolah saya yang menang medali perak itu. Nah, Tebet itu suasananya masih jin buang anak, Pak. Ladang kangkung, ya, comberan, Iya. itu kira-kira begitu Mas. Zaman itu Pak ya. Ya. Bapak waktu itu juga tinggal di Tebet juga? Enggak. Bapak tinggal di mana waktu itu Pak? Saya tinggalnya di Menteng malah karena saya dapat rumah di Menteng. Sebagai anggota militer. Karena kami keluarga polisi tentara yang urus tanah rumah apa namanya itu? Tangsi. Bukan tanah yang dibagi ke tentara namanya. Okupasi. Bukan okupasi. Cuma selembar surat sudah dapat rumah. Itu Letnan Amengku itu teman kita, jadi saya malah dapat di Menteng. Saya masih orang Menteng, Pak. Di mana waktu itu? Jadi loh. Oh di. Komandan saya itu Pak Sakri, komandan batalion B, kawal presiden. Satu kompinya, kompi Cokro Pranolo, ngawal Sudirman. Nah, bapak saya kompi A, Markas. Salah satu komandan itu namanya Sudirgo. Waktu itu Dirgo jadi Kapolda Guntur yang menakutkan itu. Jadi kita dapat tanah gampang. Itu kira-kira. Sekali. Oke, itu Bapak tinggal di Menteng lah. Saya Ya, Menteng Bujangan. iya, oh Bujangan ya. Iya. Bapak, maksudnya bapaknya Masih belum apa-apa. Bapak Iya. saya udah mati tahun 45, anak buahnya Sakri. Oh iya, iya. Jadi saya dididik oleh Sakri. Oh, sebagai anggota militer ya. Ya, dididik keluarga militer gitu. Tapi Bapak militer waktu itu? Bukan. Bapak bukan tentara? Bukan. Oh, sipil ya? Ya. Oh, sipil. Oke, kembali ke cerita yang kangkung-kangkung Tebet itu, Pak. Yang gimana waktu itu? Bapak sering ke sana nggak? Ke tempat tanahnya Pak Joni itu, Pak? Nggak terlalu taring, tapi orang Jakarta tahu tempat Jin buang anak satu kecamatan Tebet itu. Itu ya udah. Posisinya Payau, di mana ya, payau. Pak, sekarang ini, Pak? Kalau boleh tahu diulang lagi. Tanahnya? saya pikir. Iya. Tanahnya itu di stasiun Cawang, Iya. sampingnya tanah kosong. Iya, ya yang itu. tinggi itu terus turun ya? Nah, itu tapi kita enggak, itu kan yang di jalan besar. Iya. Kita yang di sini tanah kosong datar aja. Iya, karena harus turun kan? Iya. Ke kereta itu. Iya. Jadi harus kan ada tangga itu, Pak. Ke bawah. Iya. Kalau dari jalan besar Ya. turun tangga Iya. kan stasiun itu. Nah, itu kan sebelahnya ada tanah kosong. Kalau dari sini sebelah timurnya, Bos? Sebelah kiri kalau dari arah Pancoran. Iya, sebelah kiri ya. Maksud saya seberangnya rel atau berada? Oh enggak, bersikuan dengan rel. Ini rel, Iya. ini di sini Oh. ke arah Cawang. Oh, ke arah Cawang. Iya. Iya, iya. MT Haryono ke arah Cawang. Sudah ada gambaran saya, Pak. Iya. Itu luasnya 3750. Sudah diukur persis sebenarnya 62 kali 60. Oh, kita ini punya datanya semua. Hmm. Ada, kalau minta data kami ada.
Cuma kebetulan saya mau jemput Nggak apa-apa. jadi saya tidak bisa. Berarti- Sebentar itu dulu. Oke. Nanti kita bisa diskusi lagi. Ya, silakan. Saya juga sebentar lagi berangkat Soalnya sholat. saya jemput urusan keluarga yang tidak bisa ditinggal. Oke, Saya oke. nanti di hari. Oke, saya juga kita